Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam hadis Rasul SAW mengatakan, barang siapa bernasab kepada selain orang tuanya, maka baginya laknat dari Allah dan para malaikat. Dan banyak lagi hadis-hadis ancaman tentang hal seperti ini, artinya orang menasabkan kepada bukan orang tuanya. Kemudian maka para ulama khususnya dari Sadah Al-Ba'alawi mereka mencatat, menghimpun nasab-nasab tadi sehingga terjaga dengan baik. Nasab-nasab tadi terjaga dengan baik, dan sekali lagi mencatat nasab bukan untuk kebangga-banggaan, untuk membanggakan diri, bukan untuk itu, tapi untuk menjaga keluarga agar kita mengerti kepada siapa kita bernisbah, siapa kakek moyang kita, supaya kita bisa meneladani akhlak-akhlak mereka, berakidah dengan akidah yang sama seperti akidah mereka. Itu tujuannya, menjaga nasab. Kemudian adapun saat ini banyak orang yang menisbahkan dirinya kepada habaib atau kepada dzurriyyah, namun tidak melalui lembaga yang resmi. Itu lembaga di Indonesia ini ada Maktab Daimi. Maktab Daimi itu mencatat, mentasjil semua nasab Alawiyin yang ada, tertulis di situ dari generasi ke generasi. Catatan itu dibikin dari atas ke bawah. Jadi orang tua mendaftarkan, saya punya anak 5, tulis, nanti dicatat. Sudah dari dulu seperti itu, ya. Kemudian nanti anaknya lagi punya anak lagi, saya punya anak 2, namanya fulan-fulan, dicatat lagi. Terus ke bawah, valid. Maka pencatatan seperti itu valid karena dicatatnya dari atas ke bawah. Ya. Nah, beda dengan sekarang orang-orang rame-rame mengatakan bahwa saya mempunyai nasab, saya keturunan fulan, saya keturunan wali fulan, saya keturunan sunan fulan dan sebagainya. Tetapi catatan itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Saya keturunan yang ke-15, saya keturunan ke-20, saya keturunan. Bagaimana membuktikannya? Sulit. Sulit dibuktikan bahwa mereka dengan cara seperti itu tidak valid. Makanya yang tidak pasti tidak boleh, ya, tidak boleh mengklaim dirinya, memastikan. Makanya diperlukan di situ ada isbat. Ya, isbat itu ada untuk ditetapkan apakah ini benar atau tidak melalui buku induk yang ada atau syajarah yang ada bahwa ini memang benar per generasi, tertulis per generasi. Ya, kalau tidak tertulis secara per generasi akan sulit, ya, bahkan 3, 4 akan putus. Ya. Nah, ini kita berhati-hati. Kemudian kita tidak menafikan orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu bukan dari nasab itu. Cari dulu, buktikan dulu, ya, buktikan pencatatan yang dari atas ke bawah. Ya, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, itu yang valid. Ataupun kalau dari bawah dan orang-orangnya masih ada, masih bisa. Saya bin fulan, benar, dicatat. Saya bin fulan, tercatat. Dan orang-orangnya masih ada. Tapi kalau sudah 15 generasi, kemudian baru kita akan menulis nasab kita bahwa saya keturunan fulan. Dari mana buktinya? Itu kalau hadis dhaif, ya, dhaif jiddan, gitu ya, nggak bisa diterima. Kemudian nasab, mencatat nasab tidak bisa pakai kasyaf, ya, tidak bisa pakai terawangan. Orang mengatakan saya ketemu Syekh fulan atau siapalah namanya begitu, ya, saya ketemu wali fulan, katanya saya keturunan fulan. Itu nggak bisa, ya, nggak bisa. So wali apapun dia, makanya pendahulu kita para habaib leluhur Alawiyin tidak pernah mencatat nasab pakai terawangan, pakai kasyaf-kasyaf, itu enggak ada. Nasab ada ahlinya, nasabah, orang ahli mencatat nasab, bukan pakai terawangan, bukan pakai kasyaf, bukan pakai tadi hal-hal yang di luar nalar, di luar ilmu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi sekali lagi untuk orang-orang yang meyakini bahwa dia punya ada, silahkan diurus, dicatat, nanti insya Allah kalau memang benar pasti ada. Yang tidak ada, tidak bisa kita katakan bahwa mereka bukan, tapi dia belum bisa memastikan. Kalau dia belum bisa memastikan, tidak boleh dia menisbahkan kepada
orang-orang atau pada kakek moyang yang disebutkan dari bapak saya fulan, kakek fulan, itu yang dilarang. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat sehingga tidak rancu, tidak banyak lagi pemalsuan hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada laknat Allah dan laknat para malaikat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.